Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam Kebajikan. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Adi Kumara dari kelas 2020B PGSD 2020B Unikama Universitas Kanjuruhan PGRI Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Maafkan baru-baru ganti, saya agak sedikit lupa gitu teman-teman ya. Oke, adapun tujuan dari video ini adalah untuk melengkapi tugas pada pertemuan ke 15 dan adapun tugasnya yaitu untuk menyampaikan resum di pertemuan 13 yaitu tentang wawasan Nusantara. Oke, seperti itu. Oke, langsung saya bahas ya. Jadi wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perayaan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas ataupun lebarnya dengan bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daerah negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan itu mutlak milik Indonesia. Jadi pulau-pulau baik kecil maupun besar, baik luas maupun sempit, itu kalau berada di perairan Indonesia atau di bawah perairan Indonesia itu mutlak milik negara Indonesia. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Jadi sebelum keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957 itu Indonesia itu bukanlah suatu kesatuan wilayah, dan laut itu hanyalah sebagai pemisah pulau. Tetapi untuk saat ini, setelah keluarnya Deklarasi Juanda itu, laut itu sudah menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia ini. Dan melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan Archipelago State berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982. Jadi di tahun 1982 itulah UNCLOS atau Badan atau Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut itu melalui keputusan konvensinya menetapkan Indonesia itu sebagai negara kesatuan wilayah. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Jadi ya dampaknya itu juga ada negatif dan positifnya ya. Untuk positifnya sendiri yaitu yang saya jelaskan tadi, itu sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan, dan negatifnya itu ya mungkin bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah, mungkin karena faktor takutnya ada yang ingin berebut wilayahnya, itu kan ingin menguasai wilayahnya tersebut gitu. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Jadi wawasan Nusantara itu sekarang dijadikan konsepsi kewilayahan untuk dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan. Itu hal tersebut tujuannya itu sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya itu untuk sebagai kesatuan wilayah dan persatuan bangsa itu. Selanjutnya, esensi dari wilayah Nusantara adalah kesatuan dan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, dan sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila 3 Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Jadi wawasan Nusantara itu adalah perwujudan ya. Jadi dari Pancasila yang ketiga itu yang berisi Persatuan Indonesia, yaitu adalah tidak jauh atau yang mencakup di wawasan Nusantara yang berhubungan langsung dengan wawasan Nusantara. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945. Menurut pasal 25A Undang-Undang NRI 1945, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan archipelago dan berciri Nusantara. Menurut pasal jadi Nusantara itu ciri Indonesia, jadi ciri Nusantara itu yaitu dari pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi selama ini yang kita ketahui Nusantara itu dari mana, ciri Nusantara itu dari mana, yang dari pasal yang saya terangkan tadi itu. Kira-kira seperti itu. Berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini pula bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakuui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup Labensrom bagi bangsa Indonesia yang telah bernegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara dan pendudukan oleh negara asing. Berarti ini teman-teman ya, perubahan batas geografis itu sebuah negara itu yang mengakibatkan perubahan batas geografis itu berarti terjadi karena gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara dan pendudukan oleh negara asing. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi wawasan Nusantara. Untuk selanjutnya saya akan membahas di pertemuan yang ke-14. Oke, nanti lanjut saya lanjutkan di videonya nanti di pertemuan ke-15. Dari sini saya mohon maaf untuk pertemuan 14 kali ini 13 kali ini, dan untuk selanjutnya adalah pertemuan ke-14 ya, maaf ke-14. Jadi untuk ini saya tutup di pertemuan 13 karena untuk melanjutkan ke-14 di video berikutnya. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan dan ketidakjelasan atas yang saya sampaikan. Mohon dimaklumi karena saya juga masih awam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, Om Swastiastu.